Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Syukur alhamdulillah injing menika kita tasih saged makempal teng masjid mriki kangge salat jamaah subuh nomor kali thalabul ilmi pados ilmu nggih. Sepindah saderengipun ngaos mungkin sing paling penting nggih halal bihalal. Ngapunten nggih. Kosong-kosong nggih ya. Pun ngoten ae gampang. Nen? Nggih. Kosong-kosong. Soale nggih mboten saged teng dalem panjenengan nggih, panjenengan mboten saged tenggen kula. Sing penting atine ditata padha kosong-kosong. Napa perlu disampaikan kesalahan-kesalahan nih? Kira-kira sida tentrem napa tambah teman-teman? Memang ada yang mempersyaratkan orang mencari halal kepada saudaranya itu disampaikan satu persatu. Yuk, aku ingin mari ngentit duwe sampean. Aku ingin mari nggawa anak sampean. Kira-kira sida aman apa tambah? Nggih tambah napa? Tambah musuhan. Ya. Sehingga ada yang berpendapat lain bahwa yang penting kita semuanya berbesar hati untuk saling memaafkan, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Pun wis digawe ikhlas-ikhlasan ae lah. Sebab nopo kadang-kadang kita ini ketika disakiti orang, ya memang janggete iku ya ono ya. Ngojek menungso duduk malaikat. Masih menungso biasa duduk nabi. Ya mesti sing ana janggete, sing ana lara atine. Tapi lambat laun seiring dengan waktu itu kira-kira suwe-suwe lali napa mboten? Lali. Tapi nek wis kadung lali, mari ngono dielingno maneh, sida kumat maneh kan ngoten. Lane muga-muga dengan lupanya kita dengan dosa teman kita atau dosa teman kita kepada kita itu akan menjadi keikhlasan kita menerima itu bagian daripada takdir yang diberikan Allah kepada kita. Itu saja. Ya. Yang kedua memang hadirin aib itu ya memang tidak boleh disebarluaskan. Ya. Aib itu tidak boleh disebarluaskan. Dengan harapan kita itu, kalau aib kita itu tidak disebarluaskan, yang pertama, aib itu tidak akan menjadi tuntunan orang lain. Tidak menjadi tuntunan orang lain untuk meniru. Itu. Terus yang kedua, harapan kita ketika kita itu menyembunyikan aib kita atau menyembunyikan aib orang lain dengan niat bukan berarti agar kita itu ketokane wong apik padahal elek mboten. Tapi niatnya kita setelah itu kita tobat, insya Allah harapan kita itu semoga Allah di akhirat nanti tidak membuka aib kita itu pada hari yaumul hisab. Itu harapan kita. Berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin saat ngaji ada beberapa hal yang kita bisa mengambil
intisari daripada ibadah Ramadan itu. Bapak Ibu, ada dua hal yang mungkin bisa kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan itu. Apa itu? Yang pertama adalah kesabaran. Ibadah Ramadan itu intinya nggih sabar. Sabar. Nek gak azan ya gak gelem mangan. Masih kurang sak menit. Masih weteng wis tabuhan. Dor. Nang mangan. Nggak bisa. Ya. Sabar, kesabaran. Ya. Alhamdulillah teng mriki niku tasik sae. Orang masih percaya dengan adzan itu pembuka untuk berbuka. Kula kaget ketika teng Jombang wingi. Buka teng Jombang, kaget. Ngopo? Teng masjid niku enten sholat. Terus ngoten kira-kira kurang 2 menit niku leren sholat. Leren pengumuman saking masjid. Bapak Ibu, waktu berbuka kurang 2 menit. Kurang 2 menit, saya kurang 2 menit. Tak kira mari mau, terus buka. Ada wis weteng wis gak kuat, mari ngechat kan. Chat Toma. Ya. Lah terus, mari 2 menit tak anteni, kok yo gak adzan. Enten klontengan teng. Klontengan iki lha apa iki? 2 menit. Lho kok Dik wis 2 menit Dik kok gak adzan. Suwi sampai 10 menit lho kok gak adzan. Mantun ngoten mari 10 menit gak keliru bae. Tapi ojo mangan sithik ngenteni adzan. Soale biasa teng Siwalan Kerto krungu adzan baru maem. 10 menit mari klonteng-klonteng wau niku baru adzan. Maem. Mantun ngoten kula tanglet. Ya napa niku? Lih niku wau wak klonteng-klonteng niku tandane buka. Jadi wong Jombang niku sik percaya klonteng-klonteng tinimbang adzan. Ya syukur Siwalan Kerto niku baru mangan nek adzan. Ternyata napa kula tangletaken? Sing adzan niku nggih butuh mangan, Pak. Gak gelem kalah ternyata sing adzan. Jadi hadirin sabar. Sabar. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa Mas Asep tadi. Oh, Mas? Oh, Muafi. Mas Muafi niki sik nom pingin nikah tapi durung duwe penggawean. Pingin nikah. Gak duwe penggawean, tapi pengine nemen. Bagaimana caranya biar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik? Berpuasa. Kenapa? Karena huwalahu wija, karena puasa itu akan yang ngempet dari hal-hal seperti itu. Artinya apa? Sabar, puasa itu bisa menjadikan kita ini orang yang lebih bijaksana terhadap semua hal. Orang baik itu karena sabar. Maling itu kenapa jadi maling? Karena apa? Karena gak sabar melarat. Kenapa orang itu korupsi? Karena gak sabar. Kenapa orang itu berzina? Karena gak sabar. Entah nono dilu aja sampai nikah. Jadi karena gak sabar. Pembelajaran yang luar biasa dari puasa itu adalah sabar itu. Nah, berikutnya setelah Ramadan selesai, ayo kita ini ngugemi sifat sabar itu. Sabar. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa puasa itu walaupun kita ini seandainya punya kesempatan untuk melanggar dari puasa itu, tapi kenapa tidak kita lakukan? Contoh,
Wingi kan panas sih ngoten nggih. Poso panas banget, ngorong pokoknya jare wong Jawa, ngorong. Napa ngorong niku? Ngelak, ketelak, ngelak nemen terus pokoke ngolak. Lah umpamane panjenengan mlebu nang nggone kamar terus mari ngono ngombe sak botol ngono kira-kira ketokno mboten? Kan mboten. Maem wis enak mari dibuka ketok seger. Sampeyan kok seger ya? Mari ngombe ta. Poso-poso kok ngombe Dik sampeyan. Kira-kira kan gak ngerti juga. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Napa? Sebab napa, Bu? Sebab poso. Lha kan ya kan sing ngerti. Apa sampean kok si nuhoni ya, si tetap memegangi puasa itu sampai walaupun panjenengan tidak ada yang ngawasi. Napa? Panjenengan merasa napa? Merasa si enten sing ngawasi napa mboten? Si enten sing ngawasi. Sinten? Gusti Allah. Sehingga as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, memang khusus untuk Allah dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepadamu. Artinya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Orang baik itu ya kadang-kadang ya harus dipaksa untuk baik. Panjenengan menawi teng perapatan dalan gede, ini kan enten tulisan area diawasi CCTV. Diawasi CCTV. Enten polisi ini nopo mboten? Mboten enten. Napa nek pun teng mriku niku gak wani wong slutar. Apa maneh saiki? Ya. Niki Surabaya pun betul-betul ketat. Jadi salah arah didik ngono ae tilang. Lah tilang niku gak kena dinyang. Lah nek ditilang langsung kan sik kena dinyang. Kula nggadahi mek 50.000 ya, Pak. Ya wis jalan. Tilang niku mboten saged dinyang. 500.000 bisa. Langsung ke bank. Ya Allah, luwih larang. Akhirnya dengan seperti itu orang itu menganggap walaupun tidak ada polisi diawasi oleh polisi. Akhirnya dia tertib, terarah. Mungkin ini yang bisa kita ngambil pelajaran dari puasa itu. Puasa itu kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di dalam kamar yang tersembunyi, kira-kira bahkan tikus pun gak iso ndelok soalnya karena tikus kan. Siapapun tidak bisa melihat kita. Itu kita masih sadar bahwasannya Allah itu melihat kita. Nah ini. Kalau kita sudah punya kesadaran itu, bahwa kita kemanapun, kapanpun selalu dilihat oleh Allah, kira-kira nih pada waktu kita sadar dilihat oleh Allah, kate ngelakoni elek niku kira-kira sido ngelakoni elek no mboten? Mboten. Nah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dua hal yang mungkin saat ini kita pelajari di ibadah puasa, sifat sabar dan juga menghadirkan Allah dalam setiap tindak tanduk kita. Insya Allah kita ini awalnya mungkin dipaksa oleh kemakrifatan kita, tahu bahwa kita ini diawasi oleh Allah, akan menjadikan baik kita. Kita dipaksa oleh kesadaran diri kita, saya harus sabar untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Itulah yang akan menjadikan kita akan baik. Tapi di waktu-waktu lain, seiring dengan waktunya berjalannya waktu, semakin hari akan kita menjadi orang yang semakin baik karena kesadaran itu. Ini yang diharapkan dari ibadah puasa, sehingga dengan dua hal tadi itu kita itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Lah panjenengan sekarang ini kalau sudah selesai Ramadannya pasti menjadi orang yang bertakwa. Pasti menjadi orang yang bertakwa. Kalau
di Al-Quran itu la'allakum tattaqun, artinya la'allakum itu biasanya artinya wong pondokan iku la'allakum menawa-menawa sira kabeh tattaqun, dadi wong bertakwa. Menawa-menawa itu kan mungkin jadi orang yang bertakwa dan mungkin tidak. Tetapi kalau bahasanya Allah la'allakum, ada mufassir mengatakan la'allakum itu artinya pasti, pasti bertakwa. Kita yakinlah, ya. Kita yakin setelah kita selesai puasa ini kita jadi orang yang bertakwa. Berikutnya untuk untuk agar kita ini bisa menjaga ketakwaan kita itu, ayolah dua hal tadi itu. Sabar dalam semua hal, ya, karena sabar itu ya sabar niku enten batese no mboten. Mboten enten. Nek enten batese berarti mboten sabar. Yuk Mas yo sampean aku ki yo sabar, tapi sabar ki ono batese. Yo berarti gak sabar. Wong ngomong ade sabar ono batese berarti gak sabar. Mesti gak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasannya sabar itu pahalanya tidak ada ininya, tidak terhitung, ya, tidak terhitung. Tidak terhitung. Kenapa? Karena tidak ada batasan daripada kesabaran itu. Itu sabar. Yang kedua, kita merasa dimanapun dan kapanpun senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, dengan dua bekal itu, semoga kita bisa menjaga ketakwaan kita, menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, dan kita insya Allah moga-moga bisa mendapatkan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngajine halaman 22 Pak Suroto. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi alamatil khairi ing dalem mertelaaken pira-pira tetengeri kebagusan. Qala ngendika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatus sabri utawi tetengeri sabar iku husnus sarirati, baguse rahasiane, baguse niat, baguse ati indallahi mungguhe Gusti Allah. Wa husnul khidmati lan baguse ngeladeni. Iki mah ngomong sabar. Sekarang alamatnya orang yang bersabar itu ada dua. Tanda-tandanya kita ini menjadi orang yang sabar itu ada dua. Yang pertama husnus sariroh, baguse niat. Sariroh itu artinya rahasia-rahasia hati. Ya. Thayyibus sariroh itu artinya bagusnya hati. Ya. Kalau begitu husnus sariroh itu artinya bagusnya hati. Apike ati indallahi mungguhe Gusti Allah. Artinya niatan-niatan kita yang bagus mungguhe Gusti Allah, menjaga niat yang bagus di hadapan Allah itu adalah bukti dari kesabaran kita. Bukti dari kesabaran kita. Bentuk daripada husnus sariroh, kebaikan niat itu adalah husnul khidmah. Baguse khidmah. Khidmah niku ngeladeni. Khidmah itu ya melakukan pengabdian. Apike ati, apike niat pasti melahirkan akhlak yang baik, pasti melahirkan perbuatan yang baik. Dan dua hal ini
Yang pertama, memaksakan niat, memaksakan hati untuk baik, itu adalah bentuk kesabaran sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang bisa memiliki niatan baik. Tidak semua orang bisa melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu, kata Nabi, kita disuruh untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta pertolongan kepada Allah agar kita ini bisa senantiasa ingat kepada Allah, dzikrika wa syukrika, dan selalu bisa bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, dan baik ibadah kita. Bisanya kita ini beribadah baik, bisanya kita ingat kepada Allah, bisanya kita ini jadi orang yang baik, itu tidak lain adalah karena ma'unah, karena hidayah dan taufiknya Allah kepada kita. Ada ulama yang mengatakan begini, mestinya ikhlas itu gampang. Ada yang mengatakan gitu. Panjenengan, menurut panjenengan ikhlas itu gampang nopo angel? Angel nopo mboten? Buktine nopo nih angel? Ayo. Panjenengan sholat itu mengharapkan pahala nopo mboten? Wah, lho iku mah. Berarti sik durung ikhlas sampean. Durung. Lho panjenengan Pak Maru, ya napa Pak Maru sampean gak ikut ta? Gak mengharapkan imbalan ta? Ya mestine. Ya mestine ya padha ning ngono karo aku kan. Ya padha karo aku lah. Mboten nek kula kan pingin oleh pahala itu karena memang itu janjinya Allah dan janjinya Rasulullah. Bukan saya semangat ke masjid karena pahala. Bapak Ibu, Hikam itu mengatakan begini di kitab Hikam Ibnu Athaillah itu. Bagaimana kita ini redaksi Indonesianya. Bagaimana kita itu masih meminta pahala kepada Allah atas ibadah yang kita lakukan. Padahal ibadah yang kita lakukan itu dikarenakan oleh siapa? Panjenengan iso nang masjid itu dikarenakan oleh siapa? Gusti Allah. Panjenengan iso nggerakno tubuh sampean, nggerakno anggota tubuh sampean dari rumah ke sini walaupun rada abot iki mau ya. Iki kira-kira sapa sing nggerakno? Kira-kira nek Gusti Allah gak karep panjenengan iso tutuk kene, kira-kira iso nglakoni ibadah napa mboten? Lah ngono sik njaluk pahala iki. Wong wis dikeki Gusti Allah kaya ngono. Sehingga kata orang-orang yang arif billah itu mengatakan bahwasannya ibadah itu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah. Jadi rasa syukur saja. Itu orang yang tingkatannya lebih tinggi. Tapi kalau kita wis gak apa-apa wis motivasi napa? Pados pahala. Tapi ya lambat laun kita harus beralih untuk apa? Seneng gitu. Ibadah itu karena seneng, ibadah itu karena betul-betul cinta kepada Allah. Enak gitu, ibadah itu enak. Aku nek sholat itu gak enak. Nanti akhirnya begitu. Adapun pahala itu mesti nempel, sudah. Nempel. Pahala itu nempel, sudah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, memaksakan diri untuk nyetel hati agar hati kita itu punya niatan yang baik, itu bentuk kesabaran tersendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesabaran itu? Ya nyuwun datang Gusti Allah. Ya Allah panjenengan paringi kesabaran hati kula, sabar. Kalau sudah hati kita baik, mungkin Gusti Allah baik, pasti amalia kita ini dalam bentuk husnul khidmah. Amal ibadah kita pasti akan baik. Ya. Amal ibadah kita baik itu juga bentuk daripada kesabaran tersendiri. Contoh, panjenengan kira-kira teng mriki enten undangan napa ibu-ibu biasa ini, ibu-ibu. Yasin tahlil
RT. Bareng pas ono acara napa niki ikatan cinta. Wah, pas Andin lapo ngono. Wis lagi niku nih pokoknya lagi sip-sipe kudu didelok lah kira-kira. Kira-kira budal nang Yasin tahlil keri apa kira-kira tepat waktu ya. Itu butuh napa kesabaran untuk ngelatih diri. Ya Allah, aku iki wis ditunjuk wingi dikongkon maca tahlil, iki pas Andin api-api Andin terus piye? Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sami panjenengan enak-enak mager, napa mager niku? Warek saiki niku bahasa aneh-aneh. Mager ya. Sampeyan diceluk ping 7 gak teko-teko, mager. Napa males gerak. Warek saiki males gerak. Mager. Enak-enak mager diceluk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budal tanda. Enak-enak layar-layar. Adzan, mana sapa iku adzan. Ada kesabaran di situ ya. Ada kesabaran sehingga baiknya orang itu karena kesabarannya. Orang bisa baik itu karena adanya kesabaran. Sabar apa? Sabar nyetel hati yang baik. Yang kedua, hati yang baik itu akan implikasinya pada akhlak yang baik. Husnul khidmah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mugi-mugi pengajian pagi hari ini kita diberikan Allah maunahnya agar kita ini bisa senantiasa hati kita baik di sisi Allah. Dengan demikian akhlak-akhlak kita pun akan tercermin dari kebaikan hati itu menjadi akhlak yang baik. Al-Fatihah.